Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita bercuti Ramadan dan Syawal. Pada malam ini dapat sambung kitab Haqa'iq An-Tasawwuf. Dan sebenarnya akhir Syawal ini atau hari raya meskipun dah sudah jauh, namun demikian Al-Fakir mengucapkan kullu sana wa antum thayyibun, dan maafkan lahir dan batin. Baiklah, kita sambung kajian kita tentang bab at-tawakkul, yaitu tawakal. Kita dah baca sedikit tentang ta'rif tawakul ini, seperti ta'rifnya As-Sayyid Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat, bahwa tawakal adalah percaya kepada apa yang ada di sisi Allah dan tidak percaya kepada apa yang di tangan manusia. Ini yang telah lepas kita baca. Al-Imam Ibn Ajibah mengatakan bahwa tawakal adalah hati percaya kepada Allah dan tidak bergantung, beriktimad kepada sesuatu apapun selain Allah. Ada lagi yang mengatakan tawakal adalah merasa cukup dengan ilmu Allah, seperti dalam sebuah qasidah, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Itu pun satu makna tawakal. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Karena tawakal adalah iktifa'uka bi'ilmillah. Al-Imam Abu Sa'id Al-Kharraz mengatakan tawakal adalah at-tasdiq lillah wal i'timad was sukun wa tuma'ninah. Banyak. Kemudian selanjutnya qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fattawakkulu 'ala Allah ta'ala tafwidul amri ilayhi wal i'timadu fi jami'il ahwali 'alayhi wat tabarru'u minal hawli wal quwwati lah wa huwa martabatun qalbiyyah kama yulahadhu min at-ta'arif as-sabiqati wa ghairiha wa lihadha la ta'arada baina at-tawakkuli 'ala Allah wa baina al-'amali wa ittikhadhi al-asbab idh at-tawakkulu mahalluhu al-qalbu wal asbabu mahalluhu al-badanu. Wa kaifa yatrukul mu'minul amala ba'da an amara Allah ta'ala bihi fi katsirin minal ayatil karimah wa da'a ilaihi ar-rasulu fi ahaditsa jammah. Tawakkul kepada Allah adalah memasrahkan segala urusan kepadanya. Tafwid, menyerahkan. Mungkin tafwid ini lebih makna pasrah, ya. Taslim, menyerah. Tafwid, memasrah. Dan beriktimad dalam berbagai keadaan kepada Allah, bergantung, ya, dalam berbagai perkara, dalam berbagai keadaan susah, keadaan senang, keadaan
lapang keadaan. Ya, semua ahwal, semua perubahan hidup kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tamad ini boleh bersandar, bergantung, berpijak. I'tamad. Dan tabarruk, melepaskan diri dari daya dan kekuatan kepada Allah. Dia tidak punya haul, la haula wa la quwata illa billah. Itu merupakan ungkapan tawakul. Dan tawakul ini adalah martabah qalbiyah. Ya, dia martabah qalbiyah. Apa martabah itu artinya? Tahapan hati. Artinya martabah itu sebuah aturan yang dilakukan oleh hati, bukan oleh tubuh. Ya. Martabah ini sama dengan artinya makana, kedudukannya. Kedudukannya terdapat di dalam hati. Makanya orang Arab menyebut katil itu martabah. Kenapa? Kama yulahadz, sebagaimana yang diperhatikan dari ta'rif-ta'rif as-sabiqah yang lepas tadi, ta'rif-ta'rif sebelumnya itu. Semuanya menunjukkan kepasrahan, ketergantungan, dan juga melepaskan diri dari segala daya. Walihada, oleh karena itu, la ta'arudha, tidak kontradiksi, tidak ta'arud, tidak bertembungan antara tawakal kepada Allah dan amal serta melakukan sebab-sebab. Ya. Orang apabila disuruh tawakal, dia mengira tidak berbuat. Itu sebab karena memahaminya seperti itu, maka selalu orang bercakap buat dulu baru tawakal. Ya, padahal buat dan tawakal itu sekali, bukan ditangguh nanti. Dia mengira tawakal itu bukan martabah qalbiyah. Dia mengira tawakal itu martabah jasadiyah. Jadi tawakal itu macam bergiliran. Sekarang aku, jika tak mampu, silahkan giliran Allah sekarang. Nah, ini pandangan yang keliru, yang salah. Ya, tawakal itu adalah akhlak, sifat di dalam ruh, qalb, di dalam kalbu, bukan jasad. Sifat itu sedia ada dah sebelum melakukan sesuatu. Bukan kita buat dulu baru tawakal. Kita buat dulu baru tawakal, tak? Karena tidak ta'aruf, tidak. Ya. Karena apa? Idzit tawakkulu mahalluhu al-qalbu. Karena tawakal tempatnya di hati. Sedangkan al-asbab, yang melakukan sebab-sebab, melakukan usaha-usaha, tempatnya di badan. Bagaimana seorang mukmin meninggalkan amal setelah Allah perintahkan dalam banyaknya ayat? Dan bahkan Rasulullah SAW menyeru dalam hadis-hadis yang banyak untuk beramal. Faqad jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala naqatin lahu. Faqala ya Rasulullah, arsil naqati wa atawakkal. Nah, ini kan ya.
Faqala sallallahu alaihi wasallam i'qilha wa tawakkal. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya, di atas ontanya. Kemudian bertanya, apakah aku lepaskan, aku biarkan ontaku dan aku bertawakal? Nabi berkata, ikat dan tawakal. Wow, ini lil mutlaqil jama' sekali. Ya, bukan ikat dulu baru tawakal, berbuat dulu baru tawakal, bukan. Ya, artinya beramal dan sekali dengan beramal, bertawakal. Kenapa? Karena kita berbuat itu hasilnya memang Allah yang menentukan. Berhasil tidak berhasil bukan amal kita, ya, Allah. Jadi sejak kita niat beramal, kita sudah tawakal, karena tawakal itu sedia ada dalam. Seperti kita punya sifat sabar. Sifat itu ada. Kalau tak ada musibah, nah, sifat itu macam belum kita gunakan. Tapi bila ada musibah, terus sedia ada. Itu. Baru itu disebut orang bersabar. Adapun datang musibah, kita rasa berat, ya, kemudian kita baru ingin bersabar. Kalau kita tak punya sifat sabar, nah kita terus berpikir untuk bersabar, berusaha untuk bersabar, atau at-tasabbur, berusaha untuk sabar, bukan as-sabr. Kalau sabar, sabar. Tapi kalau tak punya at-tasabbur, ya, apa at-tasabbur itu? Berusaha untuk bersabar karena tak punya. Seperti orang punya ilmu sifatnya disebut alim, tapi jika orang tak punya ilmu, at-ta'allum, yakni muta'allim, dia berusaha untuk mendapatkan ilmu. Nah, demikian sifat tawakul ini adalah sifat yang memasrahkan diri kepada Allah. Ini bukan perintah pikiran, tetapi ini sifat, ini qalbiyah. Ya, manusia terbiasa memandang agama ini, ya, ketika dia mengamalkan, ya, dia melakukannya dari pikiran, bukan dari jiwa, bukan dari rohani. Walihadza i'tabara al-ulama tarkal asbabi wa taqa'usa an sa'yi tawakkulan wa takasulan la yattafiqu ma'a ruhil Islam. Oleh karena itu para ulama menganggap meninggalkan asbab, meninggalkan usaha, meninggalkan pekerjaan, dan at-taqa'us, bermalas dari berusaha, dari bekerja, karena tawakulan. Ini berbeda tawakul dengan tawakul, ya. Tawakul ini sama dengan takasul, bermalas-malas. Ya, artinya bergantung kepada amal, bukan bergantung kepada Allah. Itu tawakul. Nah, maka ini tidak sesuai dengan ruh Islam. Ya. Kama akada sufiyatu hadhihi nahiyata tashihan lil afkar. Sebagaimana orang-orang sufi memperkuat sisi ini untuk memperbaiki pemikiran. Wa raddan lisyubhat, dan menolak berbagai tuduhan. Wa bayanan linnas, penjelasan kepada orang, anna tasawufa
wal fahmul haqiqiyyu lil Islam. Bahwasanya tasawuf itu adalah pemahaman yang hakiki kepada Islam. Artinya ulama saja menganggap orang yang meninggalkan sebab usaha dan bermalas-malas karena tawakul dan takasul ini tidak sesuai dengan semangat Islam, ruh Islam. Ya, bahkan orang sufi pun memandang perkara ini merupakan perbaikan berpikir bahwa tak ada orang yang meninggalkan sebab, menunggu dari langit misalnya. Ya. Qala Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala at-tawakkulu mahalluhul qalbu. At-tawakkulu mahalluhul qalbu. Bahwasanya tawakal tempatnya itu hati. Wal harakatu bidzahir, dan aktivitas zahir, perbuatan aktivitas zahir, la tunafil tawakkul bil qalbi, tidak menafikan tawakal. Ya, bukan berarti apabila kita berbuat tidak tawakal, apabila kita tawakal tidak berbuat. Ini memang la ta'arud, la ta'arud, tidak. Karena tawakal di hati, perbuatan, amal, usaha, kerjaan di dalam jasad. Jadi sekali iqil wa tawakkal. Ba'dama tahaqqaqa al-'abdu anna taqdira min qibalillahi ta'ala. Wa in ta'assara syai'un fa bi taqdirih wa in ittafaqa syai'un fa bi taysirih. Bahwa tawakal tempatnya di hati dan beramal, beraktivitas zahir tidak menafikan tawakal di hati. Setelah seorang hamba ini memastikan bahwasanya takdir itu dari sisi Allah. Yani ba'dama tahaqqaq, setelah seorang hamba itu dapat memastikan, merealisasikan, sudah percaya betul bahwasanya takdir itu Allah yang menentukan. Jika sesuatu itu susah, itu memang ketentuannya. Jika sesuatu itu ittafaq, sesuai dengan apa yang diharapkannya, pabitaisiri, maka memang itu karena kemudahan Allah. Allah yang berikan kemudahan, bukan karena usaha kita. Tidak. Wa qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala qad yadhunnu al-juhalu anna syartat tawakkul tarkul kasbi wa tarkut tadawi wal istislamu lil muhlikat. Wa dzalika khata'un li anna dzalika haramun bi syar'i wa syar'u qad asna 'ala tawakkuli wa nadaba ilaihi fa kaifa yulalu dzalika bi mahdhuri. Imam Al-Ghazali pun berkata, terkadang ada orang-orang jahil itu menyangka bahwasanya syarat tawakal itu tidak bekerja. Udahlah, makanya orang berkata, buat dulu, lepas itu tawakal, tak buat dah. Tunggu saja Allah, kita dah buat. Ya. Allah tak kabulkan juga, tak jayakan juga, serahlah kepada Allah. Nah, itu orang memandang seperti itu pahamnya. Tidak. Kita bekerja itu perlu tawakal. Kita memang tak punya sifat tawakal, itu sebab bekerja selalu ya, bergantung sangat kepada pekerjaan, sehingga timbul penyesalan ya, jika gagal. Nah, sifat tawakal inilah yang menghapus penyesalan ketika gagal, karena sejak awal sudah dipasrahkan kepada Allah. Dia tahu dah sebelumnya takdir itu dari sisi Allah, maka dia sebagaimana definisi-definisi tawakal sebelumnya. Dan tidak berobat, dan pasrah kepada yang menghancurkan. Dia pasrah.
tidak sama sekali berupaya. Ketika ada sesuatu yang akan menjatuhkan dia, merusak dia, menghancurkan dia, melemahkan dia, menyusahkan dia, maka dia tawakal kepada Allah. Tidak ada usaha. Nah, sebetulnya usaha dan doa pun kan bagian daripada usaha kan. Doa bagian daripada al-amal was-sa'i. Sebetulnya amal dan berdoa itu bukan kita tengah menciptakan hasil, tetapi tengah menunjukkan keperluan kita kepada Allah. Itu kan kita ditumbuhkan oleh Allah di dalam hati ini rasa keperluan. Nah, kemudian kita berusaha beramal, bukan atau tengah memenuhi keperluan itu, bukan, tapi sebenarnya kita tengah menunjukkan kepada Allah akan keperluan kita kepada sesuatu yang Allah tanamkan di dalam hati, keperluan itu. Dan itu ada di tangan Allah, ada di sisi Allah, dan kita menyerahkannya ketika kita berbuat. Karena perbuatan ini, amal ini, usaha ini adalah izhar al-iftiqar. Kita menunjukkan, bahkan untuk menenteramkan hati kita bahwa kita betul-betul tawakal kepada Allah, berdoa. Maka doa yang bagus, ya Allah, ya, aku tidak tahu apakah ini baik untukku, hanya Engkau yang tahu. Ya, jika memang baik, mudahkan. Kalaupun aku dapatkan, aku mohon kepadamu agar aku tidak dikalahkan dengan apa yang aku dapat. Kalau ternyata tidak ada, ya, Engkau Maha tahu apa yang terbaik untuk berikan aku kekuatan. Ini sifat tawakul ini yang ada dalam hati akan bunyi begitu. Tak dipikirkan lagi, bunyinya memang begitu. Bunyi sifat-sifat akhlak itu memang bunyi yang tauhid, yang positif. Bunyi hamba. Ya, bunyi hamba. Katanya kan manusia itu pangkat yang tertinggi hamba. Bila orang itu tumbuh rasa hamba tuh. Tumbuh rasa hamba jika datang keagungan Allah ke dalam dirinya. Jika Allah masukkan ke dalam hati kita azamatur Rabb, keagungan Allah, maka saya katakanlah, sesuatu jika dikasih yang berat, mesti yang di bawah ini dia akan tertekan ke bawah. Jika Allah bagi keagungan ke dalam jiwa kita, maka kita akan merasa hamba, bukan merasa hebat. Bagaimana Allah memberikan keagungan kepada kita itu? Akhlak-akhlak itu. Allah kasih sabar, Allah kasih ikhlas, Allah kasih ridha, Allah kasih tawakal. Sebetulnya yang Allah berikan kepada kita azamatuh, keagungannya. Maka kita jadi tumbuh rasa hamba. Maka dia menyabari, mentawakali, ya, meridhai, ya, dan sifat-sifat akhlak yang lain. Di luar daripada itu, artinya ketika kita tidak memiliki hakikat amal itu, hakikat syariah itu, maka amal yang kita lakukan itu perintah ilmu pikiran kita yang boleh dikacaukan oleh nafsu, ya, boleh diganggu oleh nafsu. Dia berdalil Al-Quran, hadis untuk membetulkan orang, tapi menghina, merendahkan, itu keluar dari nafsu. Ya. Sedangkan Allah ciptakan dosa saja untuk Allah ampuni, bahkan Allah suka orang yang bertobat. Kita melihat orang bodoh misalnya, orang alim berharap agar dia berilmu.
bukan dihina. Orang kaya tengok orang miskin berharap agar dia kaya. Orang ahli taat melihat ahli pendosa berharap agar ya. Adapun menghina itu nafsu. Ya. Maka itu sebab kita perlu akhlak. Sebanyak mana ketenangan, kebahagiaan yang kita inginkan, sebanyak itulah kita perlu akhlak. Tawakal itu kebahagiaan, sabar kebahagiaan. Oleh dan yang demikian itu salah karena hal tersebut haram dalam syariat. Orang tidak berusaha, tidak berobat kalau sakit, pasrah kepada yang menghancurkannya, tidak ada sama sekali usaha. Itu haram. Sedangkan syarak agama memuji tawakal dan menganjurkannya. Ya, bagaimana hal itu didapatkan? Ya, dengan sesuatu yang dilarang. Bagaimana mendapatkan tawakal tanpa meninggalkan kasar? Artinya seorang ketika punya tawakal bekerja dengan tawakal. Ketika belum punya tawakal, maka teruslah berusaha dan teruslah berpikir untuk tawakal sehingga Allah memberikan tawakal. Ya. Itu sebab ketika kita ingin mendapatkan apa yang dibalik amal itu, hakikat amal, bukan meninggalkan amal seperti orang zikir itu kan di hati. Kalau hati tidak berzikir, jangan tinggalkan zikir lidah. Itu karena zikir lidah itu akan membangun, menumbuhkan zikir di hati. Itu. Karena orang jika sudah zikir di hati tidak berhenti di lidah. Itu. Ya. Nah, ketika orang lidah saja zikir sudah berat, bagaimana hatinya? Waqad nabbaha as-sadatu as-sufiyatu as-salikina ila nahiyatin qalbiyatin daqiqatin wa hiya annahu yajibu fi kulli amalin min al-a'mali an yattakhidhu asbabahu ma'a adamil i'timadi ala tilka al-asbabi aw iltifati ilaiha biqulubihim. Para pembesar sufi telah memberikan peringatan kepada para salikin kepada sisi hati yang halus ini. Ya, artinya para sufi itu memang ya, selalu mengingatkan, menegur para salikin untuk memperhatikan sisi hati yang daqiq ini, yang halus ini. Yaitu apa? Wajib setiap amal apapun an yattakhidhu asbabah, mengambil ya, menjadikan atau melakukan asbab, sebab-sebabnya. Ya memang hidup di dunia ini dibangun di atas hukum sebab akibat. Kita nak naik atas itu ya kena melepasi tangga demi tangga satu. Kecuali ya, orang yang telah mendapatkan keluar biasa dari hukum ini, ya, terus terbang ke atas tanpa melalui tangga misalnya. Ya, orang nak alim mengaji, orang nak punya akhlak ya berusaha untuk ya, menanamkan akhlak. Itu. Dan itulah hukum sebab akibat. Kita nak makan saja ya, kena cari uang. Sudah cari uang beli makanan, kemudian masak pula. Sudah masak pun mesti dikunyah dulu, tak langsung ditelan ya, baru kenyang. Memang dibangun di atas hukum sebab akibat itu. Kenapa menuduh orang sufi katanya tak melakukan sebab, sedangkan kehidupannya semua tidak keluar dari hukum itu ya, tidak keluar dari hukum itu.
serta tidak bergantung kepada sebab itu atau hatinya menoleh kepada sebab itu, tidak. Hatinya menolehnya kepada Allah, bukan kepada sebab. Makanya Allah menyuruh famshu fi manakibiha, mencarilah di bumi ini, di atas bumi ini. Wa kulu min rizkihi, makanlah dari rezeki Allah, bukan rezeki bumi. Maka Allah Razzaq, Allah Ar-Razzaq, bukan amal kita, bukan apa yang ada di bumi ini, tetapi apa yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, dhahaba al-muhaqqiquna min as-sufiyati ila darirati sa'i bima la budda minhu, walakin la yasihhu indahum tawakkulu ma'al tifati wa tuma'ninati ila al-asbab, bal fi'lul asbabi sunnatullahi wa hukmatuh. Wasiqatu bi annaha la tajribu naf'an wa la tadfa'u darran wal kullu min Allah. Para muhakkik, orang-orang sufi minal auliya, telah berpendapat akan pentingnya usaha. Usaha sesuatu yang memang mesti dilakukan. Tetapi tidak dibenarkan menurut mereka bergantung tawakal disertai menoleh dan merasa tentram kepada sebab. Kita dah buat tentram dah. Jangan pernah merasa tentram, merasa sudah bergantung kepada perbuatan. Tapi kebergantungan itu kepada hati. Bukan pikiran, bukan pikiran, tapi hati. Artinya milikilah sifat tawakul itu. Otomatis jika sudah dimiliki, maka tak timbul pikiran untuk bergantung kepada sebab, karena yang menjadi pelakunya adalah rohani itu. Kunu rabbaniyin, bukan jasad. Namun teorinya mesti seperti ini. Hendaklah kamu bertawakal. Karena ini teori. Nah, ini sedang menerangkan bahwa orang yang tengah bertasawuf adalah tengah berjalan mendekati kepada Allah. Mendekat kepada Allah itu adalah dengan menambah sifat-sifat mulia dalam hati. Karena sifat itu sifat Allah, maka dekat. Karena Allah dekatnya maknawi, bukan fisik, bukan. Bahkan melakukan sebab merupakan sunnatullah dan hikmah. Dan mempercayai bahwa sebab itu tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak menolak bahaya. Karena semuanya dari Allah, bukan dari upaya, bukan dari amal. Ini namanya tawakal. Bunyi sifat tawakal dalam hati akan seperti itu. Bahkan kalau ada pikiran buruk, hati ini yang menghapusnya. Sifat tawakal itu yang menghapuskan. Misalnya kita gagal karena orang, jika ada sifat tawakal tidak, karena Allah. Karena kalau dia berupaya pun, kalau Allah tak kabulkan, tak terjadi. Allah bagi sebab, kita tidak dikabulkan oleh Allah. Sebabnya Allah tunjuk secara nyata dalam mata kita tuh, bahwa orang yang melakukannya. Karena di dalam syariat kita boleh, karena dia melanggar syariat, kita boleh tindak dia secara hukum, bil hukm. Itu perlunya tasawuf. Ketika kita ingin memperbaiki orang berbuat salah, bukan karena kebencian kita karena dia melihat salah, bukan.
tapi karena hub. Tidak boleh kita tumpangkan nafsu kita dengan syariat karena dia salah. Tak jadi. Ya, tidak jadi. Ya, mesti murni itu hakul Islam, hakullah. Saya sering mengulang-ulang pandangan ini bahwasanya Allah letakkan baik buruk itu pada dua tempatnya. Satu pada syariat, satu kepada tabiat karakter tubuh kita. Ada pandangan baik buruk. Kalau hakikat tidak ada pandangan baik buruk. Semua dari pandangan hakikat semua baik. Ya. Dikatakan yang baik dari Allah itu hakikat memang semua. Yang buruk dari kita. Ya. Maka Allah letakkan baik buruk pada syariat. Lalu kita tahu buruk itu dari mana? Oke, di zaman fatrah misalnya, atau di satu kaum yang mereka tidak tahu syariah, kan berarti penilaian baik buruk dari apa? Dari kemaslahatan mereka, disebut adat. Ya, meskipun katakanlah di situ ada akal, maka akal ya itu akal adalah alat untuk mendapatkan nilai-nilai positif, tapi tetap berbau maslahat basyariah, ya, bukan maslahah diniyah ilahiyah. Nah, kalau baik buruk menurut agama itu maslahat diniyah, itu Allah punya. Itu. Tetapi mengamalkannya ini mesti dengan hakikat, dengan akhlak. Ya. Itu sebab kita selalu bertanya, orang yang bukan Islam itu dia melakukan kebaikan sama seperti kita. Bahkan mungkin dia lebih cantik melakukannya, lebih bersih. Tapi agama kita mengatakan itu tidak ada pahalanya. Ya. Kenapa? Karena dia melakukannya bukan dengan hakikatul amal, tetapi dia melakukannya dengan maslahah, ya, nafsiyah fil amal, itu kemaslahatan dia. Makanya para pemikir Islam sering mengatakan kita ini dijamin oleh Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui syariah itu. Ya, kita selalu menilai baik buruk dan melakukan baik buruk, ya, meninggalkan keburukan, melakukan kebaikan berdasarkan syariah. Dan ini perlu, ya, akhlak mulia di dalam jiwa, agar ketika melakukannya tidak ditumpangkan oleh kepentingan basyariyah, jasmaniyah, jasadiyah, maddiyah, syahwaniyah, hayawaniyah. Itu. Kita nampak seperti membela agama dan mengatakan qala Allahu qala Rasul, ya, potong saja tangannya, qala Allah Ta'ala, tapi dia memang benci sangat dengan itu, ini tak jadi. Ya. Tidak. Nabi saja kalau menyaksikan orang ditakzir, dijilid, ya, pedih hatinya. Allah. Ya. Kalau boleh tak nak. Ya, itu sebab pelaksanaan syariat itu perlu dalil, perlu agar orang tidak melakukan intimidasi kepada orang lain atas nama hukum, tapi sebetulnya dia ingin meluahkan sifat buruknya. Seperti orang yang melakukan atas nama jihad tapi membunuh dirinya, membunuh orang lain. Nah, ya. Karena nafsu yang buruk itu tetap ingin melakukan keburukan, tetapi ketika nafsu melihat bahwa membunuh atas nama jihad itu berpahala, berarti nafsu itu berselindung di balik pahala ini. Sebetulnya nafsu ingin melakukan sifat, mengekspresikan sifat buruknya. Ya, bau itu mesti keluar baunya kepada perbuatan.
Tapi bagi mereka hati yang bersih meskipun itu salah, ya, dan dijalankan oleh hukum dengan hati yang penuh iba. Ya. Hatta ketika misalnya ada orang yang melakukan tindak, ya, jarimah yang balasannya juga nyawa, kebetulan itu kepada keluarga kita, Al-Quran mengatakan wa in ta'fu khairul lakum. Kalau boleh ampunkanlah, ya. Itu khair katanya lakum. Nah inilah agama itu perlu diamalkan dengan sepenuh hati. Bukan hatinya tak ada, hanya jasmani saja, jasad dia. Padluhu wa atharuhu. At-tawakkulu natijatun min nataijil iman wa samratun min thimaril ma'rifah. Ya, ini perkataan Sidi Abdul Qadir Isa. Tawakal adalah natijah dari iman. Salah satu natijah iman. Ya, apa natijah itu? Ya, konsekuensi apa ya? Ya, suara iman, natijah iman. Ya, sesuatu yang diproduk dari iman itu, produk iman. Katakanlah begitu. Akhlak itu ya produk iman. Iman yang bukan ada di kepala tuh, menghafal sifat 20 kan. Mengajar sifat 20 dengan begaduh-begaduhnya tuh. Ya, membahas sifat 20. Ya, itu bukan iman itu, tetapi iman yang sudah melesap ke hati. Ya, maka yang dia produk iman itu adalah sifat-sifat akhlak itu. Bahkan buah, salah satu buah ma'rifat, ya, salah satu buah ma'rifat. Fa'ala qadri ma'rifatil abdi billahi wa sifatihi yakunu tawakkuluh. Atas sebesar mana, sekadar mana makrifat hamba kepada Allah dan makrifat kepada sifatnya, maka sebesar itulah adanya tawakal. Yakunu tawakkul. Ya. Jadi iman yang ada di dada ini adalah merupakan sifat-sifat mulia. Dan ukurannya itulah ukuran makrifat, ya, iman, ya, itu adalah banyaknya sifat-sifat mulia. Wa innama yatawakkalu 'ala Allahi man la yara fa'ilan siwahu. Sesungguhnya yang hanya dapat bertawakal kepada Allah adalah orang yang hanya melihat perbuatan Allah. Dia tidak melihat pelaku itu selain Allah, tidak. Hanya melihat pelakunya Allah, itu tawakal. Ialah sama kita pun kalau misalnya kita menunggu seseorang untuk perbaiki ini. Kalau kita hanya satu, kita tahu hanya dia saja yang boleh, kita tunggu dia. Ya. Dan kita tahu bahwasanya fa'alul lima yurid, yang dapat melakukan kehendaknya itu hanya Allah, ya sudah. Dan kita adalah kehendaknya. Kalau kita lahir ke bumi ini adalah kehendak dia, tak ada setelah itu kehendak yang lain. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka kita berada pada dalam kehendaknya, dan ketika Allah mengatakan, ya, artinya mengatakan ini Allah berbuat, melakukan sesuatu, menciptakan, maka kemudian ada. Nah, itu bentuk kehendaknya. Nahnu muradu, kita adalah kehendaknya. Maka apa yang terjadi kepada kita, ya, kalau itu sesuatu yang menyakitkan,
ya, itu adalah kehendak Allah. Jika itu kita terima sakit, ya, maka Allah akan balut rasa sakit itu dengan hilangnya pahala, hilangnya dosa, tingginya derajat, ya, dan banyak kotoran yang terbasuh, ya, banyak kekeruhan pikiran, ya, menjadi jernih, ya, itu semua dari apa yang kita sebut sesuatu yang menakitkan, menyusahkan, memberatkan. Karena pelakunya hanyalah Allah. Hanyalah yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang tidak melihat si pelaku melainkan Allah. Wal mutawakkilu 'ala Allah Ta'ala mu'tazzun bihi la yuzallu illa lahu. La yuzillu illa lahu. Wasiqun bihi la yatlubu illa minhu. Wa qad qalu qabihun bil muridi an yata'arrada li su'alil 'abid wa huwa yajidu inda maulahu ma yurid. Orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang mu'taz, merasa izzah dengan Allah, hanya merendahkan diri kepada Allah, tidak merendahkan kecuali kepada Allah. Ini semua rohani. Ini semua rohani. Ya. Itu sebetulnya ada, kita ini dipelihara oleh iman, yaitu iman itu melahirkan ukhuwah Islamiyah. Maka di dalam ukhuwah Islamiyah itu sepatutnya sesama ikhwan itu, ya, disuruh saling tolong menolong tanpa mesti salah satu menunjukkan kerendahannya karena perlu. Ya, sebetulnya begitu. Ya. Sehingga tidak ada yang merasa direndahkan, karena hakikatnya semua dari Allah. Seperti orang yang berlebih disuruh memberi kepada orang yang kekurangan. Maknanya Allah menetapkan ada hak orang lain dalam harta kita yang berlebih. Maka jangan sampai dia meminta, menunjukkan kerendahan. Ya, kita mentaati perintah Allah. Ya, kalau boleh orang yang memberi itu, ya, memaksakan pemberiannya kepada orang yang menerima, ya, karena dia melaksanakan perintah Allah. Nah, yang menerima pun izzah, dia menolak, ya, kecuali ukhuwah mahabbah. Ya. Maka satu potret, satu gambaran mahabbah itu, jika ya, tidak mengambil barang akhnya di poketnya, ya, tanpa izin, maka itu ukhuwah. Tapi kalau perlu izin, itu belum sempurna ukhuwahnya. Misalnya jalan berdua, ya, kawan ini, sahabatnya ini, dia nak beli sesuatu, ya, terus dipegang poket temannya, oh ada uang, ambil, beli. Ya, jika tanpa izin, ini ukhuwah Islamiyah. Tapi boleh tak? Ini, ya, tak ada ukhuwah katanya. Sampai seperti itu, agar tidak ada orang meminta itu reda, tidak ada. Ya. Kita ada orang datang pinjam uang, untuk apa? Mampuslah, sudah. Ini bang,
Nanti gantinya macam mana? Allah, matilah sudah. Ya. Pikir dong dengan otak. Wow, selesailah sudah. Ya. Orang perlu saja itu nak cakap itu sudah zalil. Itu sebab kenapa memberi itu, ya, tangan kanan beri, tangan kiri tidak tahu, itu tinggi sangat itu pahala, karena tidak merendahkan orang yang menerima. Ya. Kecuali ukhuwah. Ukhuwah bahkan, ya, malu mali, ya, hartamu hartaku. Agar apa? Agar orang yang perlu tidak rendah, karena ya, kullu minallah. Nah, ukhuwah inilah mereka meminta dari Allah, memberi untuk Allah. Tapi jika tidak ada ukhuwah ini, berilah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Jangan sudah tidak tahu disebut-sebut pula. Ya. Saya itu memberi tangan kanan sehingga tangan kiri tidak tahu. Ya. Nah, karena sifat akhlak itu dia merasa izzah dengan Allah, tidak hina. Dia menghinakan diri pun hanya kepada Allah. Dan percaya kepada Allah, yang tidak meminta kecuali kepada Allah. Bukan berarti Allah nah, bukan kepada orang, bukan. Maknanya akhlak. Ya. Waqad qalu, maka dikatakan qabihun, buruk seorang murid an yata'arrada li su'alil abid. Yata'arad itu menampakkan diri untuk meminta kepada hamba, ya, merendahkan diri, padahal dia mendapatkan apa yang dia kehendaki di sisi Allah. Ya. Bukan berdoa lalu dibuka di bawah sejadah, keluar emas, keluar uang, bukan. Tetap berusaha, tetap meminta tolong, tapi kepada Allah. Sehingga yang memberi tidak sombong, yang meminta tidak hina. Karena kedua-duanya memandang Allah semua dan tawakul. Nah, itulah ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah itu mahabbah itu sendiri, yaitu akhlak. Walihada rafatallahu ta'ala at-tawakkul bil iman. Oleh karena itu Allah mengikat tawakal dengan iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Mereka bertawakal kepada Allah. Ya. Maka ke atas Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Ya, jika ada iman maka tawakal, begitu maksudnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Hanya kepada Allah lah maka orang mukmin bertawakal kepadanya. Bertawakallah orang mukmin kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah ta'ala haqqa tawakkuli multaji'an ilaihi bisidqil hali yukrimhu bil mahabbah wa yakfihi ma yahumuhu min mihanin wa fitanin wa yamla'u qalbahu ghinan wa yaqinan wa yuzayyinu dhahirahu bil 'ifati wal karam. Qala Allah ta'ala innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka dia hanya iltija. Ya. Apa iltija itu? Multaji'an ilaihi ilallah, yakni bercondong kepada Allah. Ya. Dengan sidqil hal, dengan keadaan jiwa yang jujur,
jadi betul-betul kepada Allah, maka Allah akan memuliakan dia dengan mahabbah, ya, akan dicintai oleh Allah. Bahkan bukan hanya dicintai, Allah cukupi segala yang menjadi keperluannya, yang menjadi hamnya, menjadi bebannya, ya. Dari apa? Dari ujian-ujian dan fitnah-fitnah ujian itu, ujian sama. Wa yakfihi ma yahummuhu min mihanin. Bahkan dipenuhi hatinya dengan ghinan. Ghinan itu dia merasa cukup dengan Allah. Wa yaqinan, dan yakin. Bahkan dihiasi zahirnya dengan iffah dan karam. Ya, kalau perlu iffah, kalau punya dia memberi. Itu ciri orang bertawakal, ya, yang hanya iltiza, yang hanya berlabuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukup baginya, bahwa hasbuh. Dia berusaha tak dapat, dah, dia buat usaha lagi, dia buat usaha lagi. Jadi tidak pernah ada rasa beban atau kemudian melakukan sesuatu yang salah, tidak ifah, ya, akhirnya melakukan syubhat, ya, mencuri, terus merampas, ghasab, ya, atau merusak diri, ya, untuk mendapatkan harta dan keperluannya. Wa tawakkul 'ala Allah Ta'ala yab'atsu fil qulubi as-sakinata wa tuma'ninata. Tawakal kepada Allah itu akan menghembuskan ketentraman di dalam hati, akan yab'atsu, menumbuhkan, membangkitkan, membangunkan ketentraman dalam hati. Tawakal itu tentram, itu maksudnya. Tawakal itu tentram, ya, kebahagiaan, ya kan, memang yang membahagiakan kita ini kan akhlak, yang menenteramkan kita ini akhlak, bukan sesuatu. Tak ada yang menenteramkan kita melainkan akhlak. Wa khususan 'inda syada'id wal mihan, terlebih khusus ketika dalam keadaan kesusahan dan menghadapi ujian. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kami cukup, ya, Allah dan sebaik-baiknya wakil. Siapa yang dapat melakukan keinginan kita? Allah saja, Pak. Ya. Nak diwakilkan ke siapa? Allah ni'mal wakil. Artinya yang kita pasrahkan apa keinginan kita? Tak, Allah saja. Ya. Kita nak pergi jauh pun kita wakilkan kepada Allah apa yang kita tinggalkan. Tak ada. Kita mungkin orang tua wafat, lalu kita punya anak kecil-kecil, kita sering berpikir siapa yang urus mereka. Justru kebanyakan orang yang hebat-hebat itu, ya, karena dia tidak bergantung pada siapapun. Apakah bergantung padahal orang tuanya ada atau wafat? Karena semua itu martabah qalbiyah, ya, martabah qalbiyah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sayyidina Ibrahim ketika dilemparkan ke api.
Wa qalaha, dan dikatakan juga oleh Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika orang-orang mengatakan inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ketika mereka mengatakan bahwa orang-orang ya telah berkumpul ya, untukmu, kepadamu, maka fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imanan, maka akan menambah iman mereka. Wa qalu, maka Nabi berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami cukup Allah dan sebaik-baiknya wakil. Fal mutawakkil 'ala Allah taala haqiqatan radin biqada'ihi. Orang yang tawakal kepada Allah secara hakikat itu ridho kepada qadanya. Nah, ini sebenarnya tawakal itu hakikatnya dia ridho kepada ketentuannya. Sudah, apa yang terjadi di sini itu sebetulnya sudah ada di sana. Mustaslimin li fi'lihi, pasrah kepada perbuatannya. Mutmainin li hukmihi, ya, dan tentram kepada ketetapan Allah, apa yang akan Allah tetapkan. Qala Bishrul Hafi rahimahullahu taala, yaqulu ahadukum tawakkaltu 'ala Allah wa huwa yakdzibu 'ala Allah taala, walau tawakkala 'ala Allah taala la radiya bima yaf'aluhu Allah taala. Ya. Bishrul Hafi mengatakan ada salah seorang berkata, aku tawakal kepada Allah, dan dia berdusta sebenarnya kepada Allah. Kenapa? Kalau dia tawakal kepada Allah, maka dia ridha kepada apa yang dilakukan oleh Allah kepadanya. Ya, tandanya tawakal, ridha kepada qada. Wa qad madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawakkula. Nabi memuji sifat tawakal ini. Wa bayana ahamiyatahu fil hayati, dan Nabi menjelaskan pentingnya tawakal dalam kehidupan, wa qimatihi, dan nilai tawakal itu. Bi ikhlali tumaninati fin nufusi, untuk memasukkan ketentraman di dalam jiwa. Perlu kita kepada tawakal karena nilai tawakal menenteramkan hati. Faqala, maka berkatalah Nabi, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Andaikan kamu pasrah tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberi rezeki kepada kamu seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Ya, pergi lapar, balik kenyang. Artinya berusaha, beramal. Ayatadhabu sabahan wa hiya ja'iyah, pergi pagi-pagi dia lapar, wa ta'udu masa'an syuba'an, dan dia kembali di siang hari dalam keadaan kenyang. Wa fi hadzal hadis isyaratun ila anna tawakkula la yata'arradu ma'al asbab. Bidalilin anna tayra ghadarat 'ishaha sabahan bahisatan an rizqiha mu'tamidatan ala rabbiha wasiqatan bihi walidzalika fahiya la ta'riful hamma walal ahzana. Hadis ini memberikan isyarat bahwa tawakal itu tidak berkontradiksi, tidak bertembungan dengan sebab, dengan melakukan hal-hal usaha. Dalilnya burung pergi meninggalkan sarangnya pagi hari mencari rezekinya, beriktimat, bersandar kepada Tuhannya dan percaya kepada Tuhannya. Oleh karena itu burung-burung itu tidak mengenal duka dan kesedihan. Wa qad nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ummat al-islamiyata ila tawakkuli 'ala Allah taala fi kulli halin. Maka Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk tawakal kepada Allah dalam berbagai keadaan. La siyama indama yakhrujul mar'u min baitih, terutama ketika seseorang keluar dari rumahnya. Fa qala man qala hina yakhruju min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita, ya, wa tunaha anhu syaitan, wa tanah hudita wa kufita wa wuqita, ya, wa tanahi anhu syaitan, wa tanaha anhu syaitan. Fayaqulu syaitanu li syaitanin akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Ketika orang keluar rumah, ya, keluar dari rumahnya dan berkata bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepadanya,
kamu diberi hidayah, kamu dicukupkan, kamu dilindungi, dan setan pun darinya jauh. Maka setan yang lain juga berkata kepada setan yang lain lagi, ya, bagaimana kamu dapat, ya, kaifalaka birajulin, bagaimana kamu artinya dapat melakukan kepada seseorang itu yang telah diberi hidayah, yang telah dicukupi Allah dan dilindungi Allah. Karena dia mengatakan tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya, maka setiap kita keluar rumah kemanapun pergi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya, baca istighfar, baca selawat, ya, dan doa-doa perjalanan. Maratibuhu naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.